Bab 2905 Chess. Tuan Modo, Hong Tu memanggil dengan tergesa-gesa. Modo mengabaikannya dan berbalik, menuju aula tengah. Meskipun ia menghargai mutiara Hedao tingkat Yu, pada akhirnya ia tidak memiliki ikatan yang mendalam dengan kota 100 pertempuran. Sebelumnya ia menduduki kota itu untuk kekuatannya sendiri, dan dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya memaksanya untuk tinggal, jadi ia tidak peduli. Melihatnya seperti ini, Sueju di luar kota tak kuasa menahan tawa, mengejeknya lagi. Sudah pergi. Modo, konon katanya iblis adalah yang paling pengecut. Jadi itu benar, kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Modo berhenti sejenak, tiba-tiba berbalik memelototi Sueju. Mata merahnya berkilat amarah, tetapi ia menelan amarahnya dan terus maju. Saat ia pergi, Hong Tu tidak berani tinggal. Dengan geram, ia menghentakkan kakinya dan mengikuti Modo. Sueju, Lu Ye, yang berusaha keras untuk menghancurkan formasi, tiba-tiba berteriak. Sueju berbalik dan menatapnya. Apa yang terjadi? Teknik lautan darah. Seru Lu Ye singkat. Sueju mengerutkan kening. Mengapa menggunakan teknik lautan darah sekarang? Modo sudah pergi, dan Hong Tu sepertinya mengikutinya. Orang-orang di kota pasti akan gelisah. Bahkan tanpa mereka harus melakukan apapun, kekuatan formasi pelindung akan segera melemah, dan kota akan mudah ditembus. Meskipun bingung, ia tetap mengaktifkan teknik lautan darah. Kilatan cahaya darah meletus, dan lautan darah yang luas menyapu area yang luas. Detik berikutnya, seolah-olah memiliki wawasan, ia mengangkat alisnya dan bergumam, kejam sekali. Di alam hehe, di aula asal, Modo muncul, wajahnya muram. Kejadian hari ini merupakan penghinaan mutlak baginya. Bahkan di alam asal, bahkan jika ia kalah oleh semi-saint lainnya, ia tidak akan melarikan diri sebelum pertempuran. Tapi ini adalah Xing Yuan, dan lingkungannya berbeda dari alam asal. Lagi pula, di alam asal, ia mendapat dukungan dari para iblis, tetapi di sini, ia tidak punya apa-apa. Terhina dan dendam, ia diam-diam bersumpah untuk membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Ia berada di alam hehe, tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Untungnya, ia telah bernegosiasi dengan Ming Feng sebelumnya, dan kedua belah pihak telah menempatkan beberapa biksu di sana untuk menyampaikan pesan dan memberikan dukungan. Jadi, jika ia bisa menemukan biksu yang ditempatkan Ming Feng di sana, ia bisa meminta mereka membawanya ke kota Qianliu. Matanya menyapu sekeliling, mencari. Aula asal ramai dengan aktivitas, keributan memenuhi telinga Modo, membuatnya merasa sangat kesal. Tiba-tiba, ia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Di sana, sesosok berjaket, berkerudung, dan tak mencolok, sedang mendekat dengan kepala tertunduk. Entah kenapa, meskipun Modo tidak menyadari ada yang aneh, ia merasakan ancaman dari orang ini. Itulah sebabnya ia tiba-tiba menoleh. Secerca inspirasi menyambarnya, dan ia meraung, Lu Ye. Ia akhirnya mengerti dari mana datangnya ancaman itu. Pria ini sangat mirip Lu Ye, dan satu tangannya terselip di balik jaketnya, jelas di gagang pedangnya. Saat Modo berteriak, raut kebingungan menyelimuti sosok yang baru saja muncul di sampingnya. Dia adalah Hong Tu, yang mengikuti Modo dari kota 100 pertempuran. Meskipun mantan penguasa kota 100 pertempuran itu merasa sangat enggan, dengan 3 prajurit semi-santo menyerang kota dan Modo melarikan diri, ia tak berani tinggal di kota 100 pertempuran. Setelah memberikan instruksi kepada para biksu yang ditempatkan di aula tengah, ia bergegas mengejarnya. Ia baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya ketika mendengar Modo berteriak, Lu Ye. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah peringatan menggema di sekujur tubuhnya, dan ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia sudah lama tidak merasakan hal ini, hanya beberapa kali selama kejatuhannya, ketika ia menghadapi musuh yang kuat dan menghadapi situasi hidup atau mati. Dari sudut matanya, ia melihat sekilas sebilah pedang mendekat. Kulitnya terasa sakit bahkan sebelum pedang itu menyentuhnya, dan dalam sekejap, ia memahami seluruh situasinya. Lu Ye itu, telah mengejarnya ke sini. Tuan Modo, selamatkan aku. Hong Tu meraung, dengan penuh semangat memanggil energi daunnya untuk melindungi dirinya. Modo, yang diam-diam menyalurkan energi daunnya, siap menyerang. Namun dalam sepersekian detik itu, ia tiba-tiba teringat informasi yang telah dikumpulkannya, sebuah batasan misterius terdapat di alam hehe. Setiap kultivator yang berani menyerang akan dibuang ke negeri tak dikenal, terperangkap di sana selamanya. Meskipun ia belum lama berada di Xing Yuan, paling lama hanya beberapa bulan, ia secara alami sangat memahami informasi dasar. Ia juga telah keluar masuk alam hehe beberapa kali sebelumnya, dan bahkan dengan penglihatan seorang setengah suci, ia dapat merasakan misteri dan keanehannya. Karena itu, bahkan ia tidak berani gegabah menantang batasan tersebut. Lagi pula, siapa yang tahu apakah pedang Lu Ye ditujukan pada Hong Tu atau dirinya sendiri? Jika yang terakhir, akankah ia membalas? Jika ia tidak melawan, ia mungkin akan mendapat masalah. Jika ia melawan, itu pasti akan memicu batasan tersebut. Dengan pikiran ini, Modo hampir secara naluriah mundur. Kemudian ia menyadari satu hal. Pisau Lu Ye memang diarahkan padanya, tetapi ketika ia mundur, pisau Lu Ye tiba-tiba berbalik dan menebas Hong Tu yang tetap di tempatnya. Ketika cahaya pisau menyala, semua biksu di aula awal terkejut. Setelah 3 tarikan napas, semuanya menjadi tenang. Semua orang melihat ke arah tempat konflik pecah dengan bingung, tetapi tidak melihat apa-apa, hanya sedikit darah yang tersisa di tempat. Lu Ye, itu manusia Lu Ye. Seru seseorang, menyadari hal itu terlambat. Mengapa orang ini datang ke sini dan membunuh lagi? Tanpa hukum, benar-benar tanpa hukum. Bagaimana mungkin tanah tanpa nama tidak menahannya? Orang yang terbunuh, mengapa dia agak mirip Hong Tu?
Apakah itu benar-benar Hongtu? Tidak diragukan lagi, itu pasti Hongtu. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Cek-cek, dulu Zhong Shenliang, sekarang Hongtu. Kudengar dia membunuh Sekte Xuanwu belum lama ini. Apa dia berencana membunuh 10 penguasa kota dan menyatukan Xingyuan? Anak ini mungkin sudah mencapai alam semi-santo legendaris. Bakat seperti itu sungguh mengerikan. Di tengah suara-suara yang riuh, wajah Mo Duo muram dan ragu. Dia baru sebentar berada di Xingyuan, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Karena itu, banyak kultivator tidak terlalu memperhatikan kehadirannya, hanya mengira dia sedang terlibat dalam pertempuran baru-baru ini. Mo Duo tahu jika dia tidak segera melihat kesempatan, Lu Ye pasti akan menyerangnya, dan situasinya saat ini tidak dapat diprediksi. Alam Hehe ini, bukanlah tempat yang aman. Dia harus segera pergi. Adapun Hongtu, ia baru saja melihatnya dengan jelas. Saat pedang Lu Ye menghantam, Hongtu terbelah dua. Meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan energi dao pelindungnya, ia tak mampu menghentikan bilah tajam itu. Mantan penguasa kota Baizan itu meninggal jauh lebih tenang daripada Zhong Shenliang. Zhong Shenliang setidaknya sempat meneriakkan beberapa patah kata kepada Lu Ye sebelum kematiannya. Sementara itu, saat Lu Ye menghabisi Hongtu, di luar kota Baizan, Sui Ju, mengikuti instruksi Lu Ye sebelum pergi, meraung, mereka yang melarikan diri tak akan dibunuh. Mereka yang berani menghancurkan mutiara Hedao akan mati, bahkan jika mereka bersembunyi di alam Hehe. Di dalam aula pusat, beberapa Hedao bertukar pandang dengan bingung. Sebelum pergi, Hongtu memang telah menginstruksikan mereka untuk mencari kesempatan menghancurkan mutiara Hedao. Ini tak diragukan lagi merupakan tekad untuk binasa dalam kemuliaan, bukan dalam kehinaan. Lagi pula, mutiara Hedao bukan lagi miliknya, dan ia tak bisa membiarkan Lu Ye lolos begitu saja. Seandainya sebelumnya, mereka pasti akan berjuang mati-matian untuk memenuhi instruksi Hongtu. Namun, Hongtu sudah melarikan diri, meninggalkan mereka untuk menghadapi kekacauan ini. Apalagi karena Lu Ye masih memiliki kemampuan untuk membunuh orang di alam Hehe, bagaimana mungkin mereka berani bertindak gegabah? Bahkan tanpa peringatan Sui Ju, mereka kemungkinan besar tidak akan berani. Lagi pula, jika mutiara Hedao benar-benar hancur, mereka akan dibiarkan mati di sana. Dikejar oleh para semi-suci, melarikan diri pun akan menjadi kemewahan. Jadi, setelah teriakan Sui Ju, para kultivator di aula pusat segera mengambil keputusan dan melarikan diri, menggunakan mutiara Hedao. Kekacauan merajalela di dalam kota. Kepergian para kultivator melemahkan formasi pelindung. Bahkan tanpa Lu Ye, tirai cahaya formasi, yang beriak oleh serangan Sui Ju dan si Seng Sheng, kemungkinan besar akan hancur dalam sekejap. Di tanah tak bernama, Lu Ye menatap mayat Hongtu, indera spiritualnya menyapunya. Sama seperti saat ia membunuh Zhong Shenliang di aula awal, Lu Ye segera membawa tubuh Hongtu setelah membunuhnya. Ia diam-diam bersyukur pada dirinya sendiri karena tidak memaksa berurusan dengan Mo Duo. Meskipun kekuatannya saat ini cukup besar, itu jelas tidak cukup untuk membunuh seorang semi-suci dengan satu pukulan. Di lingkungan seperti itu, jika ia meleset, ia akan memicu batasan alam Hehe dan diasingkan di sini. Kecuali ia bisa memprovokasi Mo Duo untuk membalas, ia bisa saja terseret ke tanah tak bernama ini bersamanya. Namun saat itu, Mo Duo jelas tidak menunjukkan niat untuk membalas. Jadi Lu Ye tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikutnya, membunuh Hongtu. Orang ini memiliki potensi untuk mencapai semi-suci. Jika dibiarkan, ia pasti akan menjadi semi-suci di masa depan. Melenyapkannya sekarang niscaya akan menyelamatkannya dari situasi yang sulit. Terlebih lagi, orang ini memiliki harta karun. Membunuhnya juga akan memungkinkan Lu Ye mendapatkan harta karun, yang tak diragukan lagi merupakan hadiah besar baginya. Setelah pencarian menyeluruh, mereka dengan cepat menemukan harta karun Hongtu, sepasang sarung tinju. Hongtu adalah seorang kultivator fisik, jadi harta karun semacam ini sangat cocok untuknya. Namun, bagi Lu Ye, harta karun itu tidak banyak gunanya. Bahkan, jika ia membiarkan pohon bakat melahap dan memurnikannya, ia bahkan tidak perlu menyimpan kekuatannya di dalam pohon bakat. Lagi pula, cincin penyimpanan Hongtu pasti juga berisi banyak sumber daya kultivasi, yang dibutuhkan Lu Ye. Saat ini, setelah membagikan ikan dao kepada banyak anggota kuat klan naga, tidak banyak yang tersisa darinya. Rampasan perang ini bisa menebusnya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye tidak langsung mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahap sarung tinju berharga itu, melainkan menyimpannya untuk sementara waktu, menyimpannya untuk digunakan nanti. Ia tidak terburu-buru meninggalkan tempat tak bernama ini. Dengan Mo Duo dan Hongtu melarikan diri dari kota Baizan, jatuhnya kota Baizan sudah pasti. Tidak masalah apakah ia kembali atau tidak. Ia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah jarum tenun surga. Bab 2906, Roh Jarum Penenun Langit. Jarum Penenun Langit memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika Zifei tidak mengandalkan harta karun ini, Lu Ye pasti sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya sejak lama. Nilai harta karun ini tentu jauh lebih besar daripada sepasang sarung tinju Hongtu, sehingga Lu Ye dapat dengan mudah melahapnya dan menghasilkan buah pohon bakat yang sesuai. Dengan begitu, ia akan memiliki jurus pamungkas ekstra untuk menghadapi musuh di masa mendatang. Menempatkannya di menara waktu bukanlah solusi jangka panjang, jadi sebaiknya ia segera menanganinya. Lu Ye sangat ingin tahu mengapa harta karun ini disempurnakan dan dikendalikan oleh Zifei sambil tetap mempertahankan kecerdasan spiritualnya. Biasanya, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dengan sebuah pikiran, Lu Ye mengeluarkan jarum penenun langit dari menara waktu. Sekilas,
Harta karun ini biasa saja, hanya sebuah jarum emas seukuran jari, tetapi daya hancurnya adalah yang terkuat yang pernah dihadapi Lu Ye. Melihat ke seluruh alam semesta, mungkin hanya harta karun klan Bu yang dapat menahan serangan seperti itu. Namun, harta karun ini, yang diwariskan turun-temurun, dipelihara oleh generasi-generasi klan Bu yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, pada dasarnya tidak dapat dihancurkan. Dari segi peringkat saja, harta karun ini bahkan sedikit lebih unggul daripada pedang Panshan milik Lu Ye. Tidak mengherankan jika harta karun pelindung seperti itu dapat menahan jarum langit. Dengan jarum langit di tangan, tidak ada yang aneh. Sebelum kematiannya, Xi Fei meninggalkan sedikit kekuatan di dalam harta karun itu, dan secara tak terduga memenuhi keinginan Xi Fei, melancarkan serangan yang tiba-tiba dan tak terduga. Seandainya Lu Ye tidak mendeteksinya tepat waktu, ia akan menderita kerugian besar. Dari sini saja, jelas bahwa roh jarum langit benar-benar setia kepada Xi Fei. Sekarang setelah kekuatan Xi Fei terkuras, tanpa bantuan eksternal, jarum langit tidak lagi menjadi ancaman. Keluar, panggil Lu Ye lembut, namun tidak ada gerakan. Hal ini membuat Lu Ye mengangkat alis. Sepertinya roh jarum penenun langit benar-benar memendam permusuhan terhadapnya, jika tidak, ia tidak akan bersikap begitu tidak kooperatif bahkan setelah kematian Xi Fei. Kalau kau tidak keluar, aku akan bersikap kasar padamu, Lu Ye memperingatkan. Jarum penenun langit tetap bergeming. Lu Ye kesal dan tertawa. Ia tak pernah menyangka roh harta karun tertinggi begitu keras kepala, tetapi ini memang sesuai dengan pemahamannya tentang roh harta karun. Ia cukup memanfaatkan kekuatan pohon bakat untuk melahap dan memurnikan jarum penenun langit. Dalam hal itu, terlepas dari kerjasama jarum penenun langit, jarum itu akan sia-sia. Jarum itu akan tetap berada di pohon bakat, sama seperti peti mati hitam sebelumnya. Namun, kecerdasan peti mati hitam masih relatif dasar, sehingga keberadaannya selanjutnya bukanlah hambatan besar. Faktanya, roh peti mati hitam akhir-akhir ini sering berkeliaran di pohon bakat, perlahan-lahan menjadi akrab dengan Jin Yao dan menjadi teman dekat, layaknya teman dekat. Dengan begitu, Jin Yao tidak akan begitu kesepian di pohon bakat. Namun, roh jarum penenun langit berbeda. Ia sangat cerdas dan jelas-jelas memusuhi Lu Ye. Ia bertanya-tanya apa konsekuensinya jika roh itu dimasukkan ke dalam pohon bakat. Lagi pula, pohon bakat adalah fondasi keberadaannya, dan ia tak boleh ceroboh. Karena itu, ia harus menghadapinya terlebih dahulu sebelum Lu Ye bisa melahap jarum tenun langit dengan percaya diri. Karena roh jarum tenun langit tidak kooperatif, ia tahu ia harus menggunakan kekerasan. Dengan kesadaran ilahinya yang melonjak, kesadarannya yang kaya berubah menjadi pedang tajam, melesat ke jarum tenun langit. Pada akhirnya, keberadaan roh jarum tenun langit bagaikan jiwa, jadi berurusan dengan jiwa secara alami membutuhkan kesadaran ilahi. Namun, setelah Lu Ye menggunakan teknik ini beberapa kali, hasilnya tidak terlalu signifikan. Ia bisa merasakan bahwa jiwa roh jarum tenun langit sangat kokoh, dan dalam hal kesadaran ilahi saja, jiwa itu jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, metodenya tidak efektif. Lu Ye mau tak mau mengerutkan kening. Jika tindakan langsung seperti itu terbukti tidak efektif, ia harus mempertimbangkan cara lain. Dalam seni darah klan darah, terdapat teknik rahasia yang, jika digunakan, dapat mencemari jiwa, melemahkan semangat jarum tenun langit, dan seiring waktu, bahkan menghancurkannya. Kemungkinan besar. Sueju telah menggunakan metode ini untuk mengikis kecerdasan papan catur langit berbintang. Metode ini sangat efektif, satu-satunya kekurangannya adalah perkembangannya yang lambat dan sifatnya yang memakan waktu. Lu Ye tidak punya waktu luang untuk disia-siakan saat ini. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye mengangkat tangannya, dan dengan suara denting lonceng, sesosok ramping tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Jin Yao. Sambil melirik sekeliling, Jin Yao berseru kaget, "Mengapa kau di sini lagi?" Ia tetap berada di dalam pohon bakat, tidak dapat mengamati dunia luar kecuali Lu Ye menginginkannya, dan dengan demikian tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan tempat ini terlalu familiar baginya. Ia telah terperangkap di sini hingga napas terakhirnya. Seandainya ia tidak mengubah dirinya menjadi roh lonceng penenang jiwa, ia pasti sudah lenyap. Ia dan Lu Ye juga pernah bertemu di sini. Jadi, dia cukup terkejut melihat Lu Ye kembali. Xingyuan yang luas ini, tempat tanpa nama ini, begitu ditakuti orang lain, namun Lu Ye yang aneh ini datang dan pergi ke sini seolah-olah itu adalah tamannya sendiri. Namun Lu Ye memang memiliki kemampuan ini, Jin Yao masih tidak mengerti mengapa dia bisa begitu saja pergi dari sini. Jangan bicarakan itu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Lu Ye, memainkan jarum tenun langit di tangannya. Karena dia tidak bisa menghadapi roh jarum tenun langit secepat itu, dia harus meminta bantuan dari luar. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, Jin Yao memang tidak sekuat sekarang, tetapi dalam hal pengetahuan dan pengalaman, Lu Ye yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi Jin Yao. Lagi pula, dia memiliki potensi untuk menjadi orang suci pada masanya. Jika dia tidak menolak untuk jatuh ke dalam kegelapan, dia pasti sudah lama menjadi salah satu dari 9 orang suci di alam sumber. Di puncak karirnya, ia juga telah menaklukkan banyak harta karun, sehingga metode dan pengalamannya dalam berurusan dengan roh harta karun tentu jauh lebih kaya daripada Lu Ye. Harta karun ini, Jin Yao melihat jarum tenun langit pada pandangan pertama, mata indahnya sedikit menyipit. Sungguh luar biasa. Ia telah melihat banyak harta karun tertinggi dalam hidupnya, tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Bahkan dalam wujud rohnya, jarum tenun langit memberinya perasaan bahwa benda itu bisa menghancurkannya kapan saja. Ia segera menyadari bahwa ini adalah harta karun tertinggi dengan daya bunuh yang luar biasa, kemungkinan besar yang terkuat yang pernah ditemuinya. Rampasan perang yang dirampas, Lu Ye menjelaskan dengan santai. Tapi ada masalah sekarang.
Jin Yao tercengang. Harta karun ini sebenarnya adalah rampasan perang. Bukankah itu berarti pemilik aslinya telah dibunuh oleh Lu Ye? Dan orang yang bisa memegang harta karun tertinggi ini setidaknya adalah salah satu dari 10 penguasa kota. Sosok seperti itu telah tewas memegang harta karun ini, sementara Lu Ye tidak terluka. Ia diam-diam terkejut. Kekuatan Lu Ye pasti telah meningkat pesat. Sambil merenung, Lu Ye menjelaskan keseluruhan ceritanya. Jin Yao mengerti, jadi, kau ingin menyingkirkan roh jarum tenun langit ini. Tepat sekali. Kenapa tidak mencoba menaklukkannya? Jin Yao bertanya dengan penuh minat, jika kau bisa menaklukkannya, kau akan dapat memobilisasi kekuatan harta karun ini dengan lebih mudah di masa depan. Saat Lu Ye sedang melepaskan kekuatan lonceng penenang jiwa, ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ia hanya memberikan kekuatan sendiri pada lonceng itu, dan Jin Yao akan mengendalikannya sendiri. Jika Lu Ye benar-benar bisa menaklukkan roh jarum penenun langit, ia tidak perlu terlalu khawatir saat menggunakannya melawan musuh-musuhnya di masa depan. Terlebih lagi, meskipun Jin Yao saat ini ditemani roh peti mati hitam, kecerdasannya masih sangat dasar, seperti orang bodoh. Jin Yao bahkan tidak memiliki orang yang cocok untuk diajak berkomunikasi. Jika roh jarum penenun langit juga bisa memasuki pohon bakat, ia pasti akan memiliki pendamping. Inilah salah satu alasan mengapa ia ingin Lu Ye mencoba menaklukkannya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini sangat memusuhiku dan menolak untuk berkomunikasi denganku. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Namun, Jin Yao tampak bersemangat dan berkata, biar aku coba. Setelah mengatakan ini, ia tiba-tiba menerjang ke arah jarum penenun langit. Sebagai seorang roh, ia juga merupakan roh dari harta karun yang paling berharga. Ia tak diragukan lagi ingin memasuki jarum tenun langit dan berkomunikasi dengannya. Lu Ye tak berniat menghalanginya. Ia memperhatikan Jin Yao terjun ke dalam jarum tenun langit, lalu mundur dengan enggan sesaat kemudian, seolah dipaksa keluar. Seolah-olah ia telah menerobos masuk ke kamar orang lain dan diusir. Wajah Jin Yao dipenuhi amarah, jangan tak tahu terima kasih. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tidak memanfaatkannya, Ancaman itu terasa nyata dalam kata-katanya. Jarum tenun langit tetap tak tergoyahkan. Jin Yao, tak berdaya, menatap Lu Ye dan berkata, kalau begitu kita tak punya pilihan selain menggunakan berbagai cara. Bagaimana? Jin Yao berkata, aku butuh beberapa bahan. Sambil berbicara, ia menyebutkan serangkaian nama. Lu Ye menjelajahi dunia kecilnya sejenak. Sejak memasuki Xingyuan ini, ia telah membunuh banyak orang, dan ia selalu menyita beberapa barang jarahan. Ia telah menggunakan semua bahan untuk kultivasinya, tetapi masih banyak barang lain yang ia simpan di suatu tempat di dunia kecilnya, untuk berjaga. Namun sekarang, ia membutuhkannya. Sebagian besar barang yang dibutuhkan Jin Yao mudah ditemukan. Lu Ye juga memiliki beberapa stok untuk barang-barang langka, jadi ketika Jin Yao selesai berbicara, barang-barang itu sudah tersedia. Jin Yao segera memerintahkan Lu Ye untuk mengorbankan darahnya sendiri, mencampur dan menggiling bahan-bahan tersebut, hingga akhirnya berubah menjadi setoples berisi cairan hitam dan merah yang setengah padat. Lu Ye tampak jijik, karena baunya sangat amis. Setelah semuanya selesai, Jin Yao berkata, benda ini memiliki kekuatan yang sangat busuk. Apapun jenis roh harta karunnya, rendamlah selama 3 hari, ia akan terkontaminasi dan menghilang. Aku menggunakan metode ini untuk menangani banyak harta karun yang membangkang di masa lalu. Lu Ye dipenuhi kekaguman, memang benar seorang lelaki tua di keluarga itu seperti harta karun. Haha, Jin Yao tersenyum entah kenapa. Jangan hanya berdiri di sana. Lemparkan jarum tenun surga ke dalam. Hati-hati jangan sampai tubuhmu terciprat, atau rohmu akan terpengaruh. Bahkan kontaminasi sekecil apapun dari benda ini akan menimbulkan masalah. Aku mengerti. Lu Ye mengangguk dan melemparkan jarum tenun surga ke dalam toples di tangannya. Tiba-tiba, terjadi perubahan aneh. Hampir bersamaan dengan saat Lu Ye melemparkan jarum tenun surga, sebuah bayangan muncul dari jarum tersebut. Kemudian, kekuatan jiwa melonjak, dan toples di tangan Lu Ye tiba-tiba meledak. Lu Ye tampak ketakutan dan tertegun. Benda mencurigakan itu terciprat ke seluruh tubuhnya, dan bahkan Jin Yao yang berdiri di sampingnya pun terpengaruh. Hahaha, tawa tajam terdengar, mau menaklukkanku. Mari kita lihat apakah kau hidup atau mati. Bab 2907 Tim Buah Berkembang. Di tanah putih tanpa nama, tawa melengking terus berlanjut, mengandung kebencian tak berujung dan kenikmatan balas dendam. Lu Ye berdiri tak bergerak, tubuhnya berlumuran kotoran, ekspresi kakunya perlahan berubah menjadi riang, dan di seberangnya, mata Jin Yao dipenuhi rasa iba. Anehnya, tawa itu tiba-tiba berhenti, menatap Lu Ye dengan linglung, apa kau, baik-baik saja. Lu Ye dengan santai menyingkirkan jarum tenun langit dan berkata perlahan, untuk apa aku berada dalam masalah. Saat ia mengatakan ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan kotoran di tubuhnya tersapu bersih, seolah-olah tak pernah ada. Ia akhirnya mengerti mengapa roh jarum tenun langit begitu bermusuhan dengannya, dan bahkan setelah kematian Si Fei, ia tak menunjukkan niat untuk berkompromi, bahkan tak ragu untuk menampakkan diri dan tiba-tiba menyerang. Semua ini karena roh jarum tenun langit juga merupakan anggota klan bulu. Pada saat ini, roh jarum tenun langit menampakkan diri di hadapannya, menyerupai seorang wanita tua dari suku bulu. Jelas bahwa ini pastilah seorang tetua suku bulu yang, sebelum kematiannya, telah menggunakan suatu metode rahasia untuk mengubah jiwanya menjadi roh jarum tenun langit. Ini mirip dengan metode Jin Yao. Lu Ye sebelumnya pernah bertanya kepada Jin Yao tentang metode serupa dalam sebuah percakapan santai, dan Jin Yao menjelaskan bahwa metode semacam itu tidak dijamin berhasil. Dengan kata lain, bahkan dengan tekad yang kuat, ada risiko kegagalan yang signifikan, dan kegagalan akan mengakibatkan kehancuran total.
Ketika Jin Yao terjebak di sini, itu adalah secercah harapan dalam situasi putus asa, jadi dia tidak punya pilihan selain berhasil. Suku bulu alam asal pasti telah mencoba berkali-kali untuk mencapai prestasi ini. Namun karena roh jarum tenun langit adalah tetua suku bulu, mustahil bagi Lu Ye untuk memberikan keringanan apapun setelah membunuh Si Fei dan merebut harta karun tertinggi. Bagaimana mungkin roh harta karun tertinggi begitu setia kepada Si Fei? Memang ada alasannya. Bukankah zat kotor ini yang paling merusak jiwa? Roh jarum tenun langit berkata demikian sebelum tiba-tiba tersadar dan menoleh ke arah Jin Yao di sampingnya, kau berbohong padaku. Ia baru saja mempercayai kebohongan Jin Yao tentang dirinya yang sepenuhnya tak tersentuh. Kalau tidak, ia tak akan menunjukkan dirinya seperti ini. Namun kini, jika zat ini benar-benar mengerikan seperti yang diklaim Jin Yao, ia akan menjadi yang pertama terpengaruh, karena ia sendiri adalah roh. Namun, bahkan setelah keluar dari toples, ia tidak merasa tidak nyaman. Ia tak menyangka akan binasa bersama musuh. Wajah Jin Yao dipenuhi kepasrahan, dan ia mendesah, sudah kubilang jangan tak tahu terima kasih. Ia sebelumnya telah menyebutkan nama-nama begitu banyak bahan, membuatnya tampak begitu nyata sehingga bahkan Lu Ye pun akan mempercayainya jika ia tidak berkomunikasi diam-diam dengannya. Memang ada banyak cara untuk memadamkan roh harta karun, tetapi tidak ada yang berhasil dalam hitungan hari. Jin Yao mendesah, kau sudah hidup selama ini, tapi kau bahkan tidak mengerti ini. Pernyataan ini menyayat hati, dan mata Lu Ye berkedut saat mendengarkan. Roh jarum langit tak mampu lagi menahan hantaman itu. Kini di ujung tanduk, jarum langit telah direnggut oleh Lu Ye, dan bahkan jika ia ingin bersembunyi, itu adalah kemewahan. Ia menggertakkan gigi dan berteriak, aku akan melawanmu. Ia memelototi Jin Yao dengan tatapan ganas, seolah-olah ia melihatnya sebagai duri dalam daging. Kemudian, rohnya tiba-tiba berkelebat, menerjang lurus ke arah Lu Ye. Lu Ye hanya bisa menghela napas. Dua orang di hadapannya, Jin Yao dan roh jarum langit, sungguh licik dan berbahaya. Roh jarum langit tampak siap melawan Jin Yao sampai mati, tetapi sebenarnya, ia mengincar Lu Ye, si pelaku. Lu Ye tidak siap, dan ia memang tidak perlu siap. Dengan sentakan, roh jarum langit menghantam lautan jiwanya. Tanpa sepatah kata pun, Jin Yao menerjangnya. Lu Ye berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya, menyaksikan bentrokan antara keduanya di dalam lautan kesadarannya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Roh jarum penenun langit kini selemah sungai tanpa sumber, tak tergoyahkan seperti gunung tanpa benteng. Bahkan tanpa bantuan Jin Yao, ia tak mungkin bisa melukai Lu Ye, apalagi fakta bahwa ia memegang lonceng penenang jiwa. Perjuangan putus asa. Jarum penenun langit bagaikan semut yang mencoba mengguncang pohon, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara keduanya bentrok, Lu Ye mengambil jarum penenun langit, menggenggamnya di telapak tangannya, dan memanggil kekuatan pohon bakat untuk memurnikannya. Beberapa hari berlalu, dan Lu Ye menatap dengan gembira kemunculan buah baru di pohon bakat. Itu memang buah, tetapi bahkan tidak menyerupai buah, itu hanyalah jarum penenun langit, yang tergantung di dahan pohon bakat. Jin Yao telah berurusan dengan roh jarum penenun langit. Berdiri di pohon bakat, ia dengan penasaran mengamati buah jarum penenun langit. Roh peti mati hitam berdiri di sampingnya, satu besar dan satu kecil, lebih mirip ibu dan anak. Meskipun ia sudah lama berada di sini dan memahami kekuatan pohon bakat, ia tetap terkejut. Saat ini, di pohon bakat ini, terdapat 7 buah harta karun tertinggi, mutiara racun segudang, papan catur langit berbintang, cermin langit, segel 9 guntur surgawi mendalam, bendera tentara tak berwujud, lonceng penenang jiwa, dan jarum penenun langit yang baru muncul. Semuanya memiliki beragam bentuk dan kekuatan misterius. Ada juga peti mati hitam, yang hanya memunculkan satu tonjolan. Jika buah waktu dihitung, totalnya ada 8 buah lengkap. Jajaran buah harta karun tertinggi di pohon bakat semakin bertambah setiap harinya. Jin Yao tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah suatu hari tempat ini akan menjadi saksi pertunjukan spektakuler dari 100 harta karun yang bersaing memperebutkan kejayaan. Jika demikian, dengan kekuatan begitu banyak harta karun tertinggi yang dilepaskan, siapa di alam semesta yang dapat menandingi mereka? Ia selalu ingin bertanya kepada Lu Ye, apa sebenarnya pohon bakat itu? Meskipun pengetahuannya luas, ia belum pernah mendengar tentang harta karun seperti pohon bakat. Harta karun tertinggi sudah merupakan yang tertinggi di dunia, jadi bagaimana mungkin pohon bakat menyerap kekuatannya dan menghasilkan buahnya? Meskipun ia penasaran, ia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, dan beberapa yang tidak perlu ditanyakan. Apapun pohon bakat itu, ia adalah aset terbesar Lu Ye, dan tak terelakkan melibatkan rahasia. Ia puas dengan situasinya saat ini. Meskipun terperangkap di dalam pohon bakat, tak dapat melarikan diri, itu lebih baik daripada perjuangannya sendiri yang hampir mati. Sementara itu, Lu Ye tidak tinggal diam. Ia mengambil sarung tinju yang ditinggalkan Hong Tu setelah kematiannya. Ia baru saja menyelidiki kekuatan jarum tenun surga secara singkat dan merasa sangat puas. Lagi pula, ia telah mengalami sendiri kekuatan harta karun tertinggi ini, daya rusaknya sungguh mengerikan. Mengingat hal itu, akan lebih baik untuk membuatnya lebih kuat lagi, sehingga akan lebih mengancam musuh-musuh yang kuat di masa depan. Ia telah meninggalkan sarung tinju Hong Tu untuk meningkatkan kekuatan jarum tenun langit. Beberapa hari kemudian, sarung tinju berharga itu berubah menjadi debu dan lenyap. Buah jarum tenun langit tampak tidak berubah, tetapi kekuatannya justru meningkat. Dengan demikian, perjalanan berakhir dengan sukses, dan tibalah waktunya untuk berangkat. Mengikuti intuisinya, Lu Ye melanjutkan perjalanan. Setengah hari kemudian, ia kembali ke halaman di alam Hehe. Setengah hari setelah itu, Lu Ye muncul di luar kota 100 pertempuran. Dulu,
Ketika aku datang ke sini, daerah ini dipenuhi kota Hedao, tetapi hanya dalam beberapa hari, tempat ini benar-benar kosong, pemandangan yang tak lagi mengingatkan pada kemegahannya yang dulu. Bahkan kota Baizan yang luas dan megah pun tampak agak bobrok, formasi pelindungnya telah lama hancur. Dengan kepergian Hongtu dan Moduo hari itu, para kultivator di dalam kota menjadi kacau balau. Dengan Sueju dan si Sheng yang menyerang dengan ganas dari luar, tak butuh waktu lama bagi formasi pelindung untuk hancur total. Sueju menyerbu masuk ke kota dan membantai para penyintas, membuat mereka melarikan diri. Melihat kehancuran Baizan, mutiara Hedao yang banyak berkumpul di daerah itu secara alami memilih untuk tidak tinggal dan berhamburan. Ketika Lu Ye bergegas ke Baizan, ia melihat kota yang luas itu kosong, kecuali dua aura kuat yang masih tersisa di dekat aula tengah. Sesaat kemudian, Lu Ye memasuki aula. Sueju dan si Sheng, yang tertinggal di belakang, menatapnya. Sueju berkata, "Saudara Lu, akhirnya kau kembali." Lu Ye meliriknya, "Kau tampak kecewa." Sueju buru-buru menjawab, "Bagaimana mungkin? Kisah heroik saudara Lu mengejar Hongtu ke alam Hehe telah menyebar ke seluruh Xingyuan. Aku hanya merindukan kepulanganmu yang cepat agar kita bisa melanjutkan serangan kita ke Qianliu." Sejak Sueju jatuh ke alam sumber, meninggalkan kota Suelin tanpa pemimpin dan dihancurkan oleh pasukan gabungan klan Naga dan Phoenix, 10 kota Hedao Agung tampaknya telah memicu reaksi berantai. Dalam beberapa tahun, Tiran Qiu tumbang, dan kota Yifu hancur. Kemudian datanglah kota Shenluo, kota Sibu, kota Wangu, dan sekarang, kota Baizan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah, bahkan jika salah satu dari 10 kota Hedao Agung berpindah tangan, yang baru akan segera muncul. Bisa dikatakan bahwa jumlah 10 kota Hedao Agung tidak pernah kurang dari 8. Namun sekarang, hanya kota Naga, Sarang Phoenix, kota Qilian, dan kota Qianliu yang tersisa. 6 dari 10 struktur besar yang hancur, 6 fragmen inti, telah ditemukan. Sueju dan si Sheng masing-masing mengendalikan satu fragmen, meninggalkan Lu Ye dengan satu fragmen tersisa. Dunia batin telah menyatukan 2 fragmen, menyisakan satu lagi tepat di depan matanya. Lu Ye mengangguk pelan dan menuju platform di depan. Sueju dan si Sheng ditempatkan di sini untuk melindungi mutiara Hedao tingkat semesta di hadapan mereka. Ini adalah trofi terbesar dari pertempuran ini, selain membunuh Hongtu. Mengikuti sosok Lu Ye, tatapan Sueju mengikutinya. Ia menyaksikan Lu Ye menghancurkan mutiara itu dengan satu pukulan, lalu dengan satu tangan, mengumpulkan semua fragmennya. Ia diliputi emosi. Ia teringat akan usaha dan perhatian luar biasa yang telah ia curahkan untuk meningkatkan mutiara Hedao-nya sendiri di awal masa pertumbuhannya. Jika ia memiliki kemampuan seperti Lu Ye, ia pasti dapat meningkatkan kualitasnya dengan cepat tanpa banyak usaha. Namun, ia sama sekali tidak mampu melakukan metode luar biasa ini, dan hanya bisa iri. Saudara Lu, aku selalu penasaran. Bagaimana kau bisa menangkap semua fragmen ini? Dia pertama kali menyaksikan metode ajaib ini di jurang alam asal. Pecahan-pecahan mutiara Hedao itu hanya melewati alam asal, dan Lu Ye dengan paksa menahannya, sehingga mutiara Hedao mengembun. Namun, dia masih tidak mengerti bagaimana Lu Ye melakukannya. Meskipun dia menduga Lu Ye tidak akan memberitahunya, dia tetap bertanya. Seperti yang diduga, Lu Ye bersikap seolah-olah tidak mendengar, membuat Sueju mengerutkan bibirnya. Bab 2908 menyerang Qianliu. Lu Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si Sheng. Tatapan Lu Ye tajam. Qianliu, pada titik ini, hanya tersisa kota terakhir dari 10 kota Hedao yang bermusuhan, dan mereka tentu saja harus menaklukkannya sekaligus. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Sueju tercengang. Terlepas dari bualannya sebelumnya, ia hanya berbicara dengan santai, jauh di lubuk hatinya, ia tidak memiliki niat seperti itu. Keberhasilan merebut kota Sibu dan kota Baizan dicapai melalui beberapa tipu daya. Kota Sibu, tentu saja, sepenuhnya merupakan pencapaian Sueju, karena ia memanfaatkan statusnya sebagai penguasa darah untuk mengumpulkan para kultivator vampir kota agar bersatu. Kota Baizan, di sisi lain, telah sepenuhnya ditinggalkan oleh Moduo dan yang lainnya. Oleh karena itu, serangan itu tidak terlalu sulit. Situasi di pihak Qianliu benar-benar berbeda. Sekarang, Moduo dan Mingfeng sama-sama menjaganya, dan kekuatan kedua semi-santo ini saja tidak bisa diremehkan. Belum lagi Gu Mingyue, meskipun ia telah kehilangan posisinya sebagai salah satu dari 10 penguasa kota agung dan diturunkan ke pangkat kedua, ia memiliki latar belakang yang cukup besar. Sebagai mantan penguasa kota Qianliu, ia tetap tangguh jika harus mempertahankan kota. Tentu saja, Lu Ye mengangguk. Waktu sangatlah penting. Semakin cepat kota Qianliu ditaklukkan, semakin baik. Jika lebih banyak semi-santo datang dari alam sumber, mereka pasti akan bergabung dengan Moduo dan pasukannya. Menggunakan kota Qianliu sebagai markas akan membuat situasi semakin genting. Jika kota Qianliu ditaklukkan dengan cepat, bahkan lebih banyak semi-santo dari alam sumber tidak akan punya tempat untuk beristirahat. Ah, sungguh nasib yang menyedihkan. Gumam Suejiu. Sejak menerima garis keturunan Sueyuan, ia hampir tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Ia terus-menerus diutus oleh Lu Ye, berkampanye kemana-mana. Ia menyesali ketidakmampuannya untuk menyembuhkan racun di dalam dirinya, jika tidak, ia tidak akan tunduk pada keinginan Lu Ye. Tekadnya telah bulat, dan ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ketiganya kembali ke sarang Phoenix, beristirahat sejenak sebelum, dengan bantuan Tai Chu Wutong, mereka berteleportasi ke wilayah kota Qianliu yang memancarkan cahaya. Seperti yang mereka lihat di kota Baizan, banyak kota Hedao berdiri di sana. Namun,
Dengan kemunculan Lu Ye dan rekan-rekannya, kabar menyebar dengan cepat, dan kota-kota Hedao ini tiba-tiba melarikan diri. Jelas, berita tentang peristiwa terbaru di Xingyuan telah menyebar. 10 langkah, 100 pertempuran, zaman abadi telah dihancurkan satu demi satu, dan Lu Ye ada di antara mereka. Orang ini dapat dengan mudah menyerang 10 kota besar. Bagaimana mungkin kota-kota Hedao ini, yang hanya sedikit di atas tingkat Zhou, berani bertahan? Sebuah pemandangan aneh terjadi. Saat Lu Ye dan rekan-rekannya maju, kota-kota Hedao di sepanjang jalan mundur, seolah-olah menyaksikan banjir dahsyat. Jalan itu tidak terhalang sampai mereka mencapai kota Qianliu. Bagaimanapun, Gu Mingyue adalah seorang wanita. Meskipun kota Qianliu sama megahnya dengan 10 kota lainnya, desainnya terutama berfokus pada estetika. Itu mungkin kota Hedao terindah di seluruh Xingyuan. Dari kejauhan, kota yang luas ini, dihiasi dengan segudang dekorasi, tampak seperti negeri dongeng. Namun, hari ini, di dalam kota Hedao yang bagaikan negeri dongeng ini, kepanikan merajalela. Gu Mingyue, khususnya, telah menampakkan wujud aslinya, matanya terukir gelap saat ia menatap dua sosok di hadapannya. Mo Duo sangat marah, ini benar-benar keterlaluan. Ia terpaksa meninggalkan kota Baizan yang baru saja direbutnya dan secara sukarela mundur ke alam Hehe untuk berlindung. Namun, Lu Ye begitu gigih. Apakah ia benar-benar percaya bahwa seorang setengah santo iblis mudah ditindas? Saya sendiri menyaksikannya memicu batasan alam Hehe dan menghilang. Bagaimana ia bisa kembali begitu cepat? Bukankah konon begitu batasan dipicu, seseorang akan dibuang ke tanah tak bernama, terperangkap selamanya? Mo Duo menoleh menatap Gu Mingyue. Ia ada di sana ketika Lu Ye membunuh Hongtu beberapa hari yang lalu, menyaksikan semuanya. Saat itu, ia mengira telah menaklukkan musuh yang tangguh, tetapi sekarang tampaknya ia menganggapnya begitu saja. Gu Mingyue menjawab dengan muram, batasan itu sungguh tak terpatahkan. Tak terhitung individu kuat sepanjang sejarah telah diasingkan, hidup mereka tak diketahui. Tak seorang pun tahu apa kemampuan unik Lu Ye untuk melarikan diri berkali-kali. Berulang kali, Mo Duo tertegun. Gu Mingyue mengangguk. Ya, dia memang dikenal suka mengamuk dan membunuh orang di alam Hehe jauh sebelumnya. Hongtu dan aku pernah punya teman dekat bernama Zhong Shenliang, yang tewas di tangannya. Semua orang mengira dia terjebak di tanah tak bernama, tetapi dia muncul kembali tak lama kemudian. Mo Duo menggelengkan kepalanya. Rumornya tak masuk akal. Batasan itu, tidak lebih dari itu. Gu Mingyue membuka mulutnya, ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, Mo Duo berasal dari alam asal dan tidak tahu seberapa kuat batasan alam Hehe. Namun, sebagai seseorang yang lahir dan besar di Xingyuan, bagaimana mungkin ia tidak tahu? Jika Modo ingin berpikir demikian, biarlah. Setengah santo iblis ini sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi lebih baik tidak memprovokasinya. Jangan bicarakan itu. Mata Ming Feng menatap keluar dengan tatapan tajam, sosok Lu Ye dan dua orang lainnya terpantul jelas di pupil matanya. Mereka telah datang ke pintu kita. Haruskah kita melawan atau bertahan? Kita harus segera menyusun rencana. Modo merenung sejenak, lalu menoleh ke Gu Mingyue. Bagaimana menurutmu? Meskipun ia kuat, ia tidak tahu banyak tentang kota Hedao. Terutama karena Gu Mingyue telah membangun kota Qianliu seorang diri. Jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal kota Qianliu, orang itu adalah Gu Mingyue. Ia tidak takut bertarung. Meskipun ketiga musuh itu tangguh, ia yakin ia bisa bertahan hidup. Paling buruk, ia bisa saja melarikan diri. Namun pertama-tama, mereka kehilangan kota abadi, Zifei tewas dalam pertempuran, dan sebelum itu, Baizan. Jika Qianliu tersesat sekarang, ia dan Ming Feng akan benar-benar tersesat di Xingyuan ini. Mereka tidak bisa hanya mengatakan bahwa mereka adalah dua orang semi-suci yang bermartabat, begitu bersemangat dan berjiwa besar, sehingga mereka berkelana ke Xingyuan. Jadi, awalnya ia berharap untuk tetap tinggal di kota Qianliu. Ming Feng tentu saja juga tidak ingin melepaskan Qianliu, karena itu adalah kota Hedao-nya. Dengan kota Qianliu, ia akan selalu menerima setidaknya satu peningkatan kekuatan. Mo Duo mempertanyakan hal ini, dan Gu Mingyue tetap diam. Setelah mempertimbangkan dengan saksama untuk waktu yang lama, ia mendongak dan berkata, kita bisa bertahan. Jawabannya tidak sejalan dengan pertanyaan Ming Feng, karena Ming Feng telah bertanya apakah akan melawan atau bertahan, tetapi ia telah memutuskan untuk mempertahankan kota. Namun, Gu Mingyue dapat melihat bahwa baik Mo Duo maupun Ming Feng sebenarnya tidak bersedia bertarung. Keduanya telah terlalu menderita di tangan Lu Ye dan yang lainnya sebelumnya, terutama Mo Duo, yang telah kembali dari pertempuran sebelumnya dengan luka-luka. Meskipun lukanya tidak serius, ia baru saja pulih beberapa hari terakhir. Jika mereka benar-benar bertarung, situasinya akan menjadi 2 lawan 3. Meskipun Ming Feng diberkahi mutiara Hedao dan mampu mengerahkan kekuatan luar biasa, situasinya masih belum optimis. Oleh karena itu, mempertahankan kota adalah langkah terbaik. Dengan dua orang setengah suci yang menjaga kota dan dirinya, mantan penguasa kota, yang bertanggung jawab, ia yakin bahwa dengan pertahanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, ia dapat menahan serangan Lu Ye dan dua orang lainnya. Oke, Mo Duo mengangguk, kalau begitu sisanya terserah padamu. Kau akan bertanggung jawab atas semua pengiriman di kota. Kau juga bisa mengirim Ming Feng dan aku. Gu Mingyue membungkuk dan berkata, aku pasti akan menepati janjimu. 10 napas kemudian, ketika Lu Ye dan dua orang lainnya tiba di pinggiran kota Qianliu, mereka melihat tirai cahaya formasi pelindung kota tiba-tiba mengeras. Lu Ye, yang memimpin jalan, melihat ke dalam. Meskipun ia bisa melihat bayangan, tidak ada tanda-tanda Mo Duo dan Ming Feng. Kedua semi-santo ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul.
Apakah mereka akan bertahan sampai akhir? Si Sheng mengamati sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Situasinya sudah jelas. Mo Duo dan Ming Feng bahkan belum menunjukkan wajah mereka, dan formasi kota telah diaktifkan sepenuhnya. Mereka pasti akan mempertahankan kota. Mo Duo, Sueju tiba-tiba memanggil dari samping, kakekmu datang untuk menemuimu. Mengapa kau tidak keluar dan menyapanya? Tidak ada jawaban dari dalam kota. Seperti yang diduga, kakek benar ketika dia mengatakan kalian para iblis adalah yang paling penakut. Kau telah diserang tepat di depan pintu rumahmu, dan kau bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Sungguh konyol orang sepertimu berani menyebut dirimu semi-santo. Masih tidak ada jawaban. Sueju mendecakkan bibirnya dan berbalik menatap Lu Ye. Mereka bisa mentolerir ini. Sepertinya mereka benar-benar tidak berani melawan. Lu Ye mengangguk kecil. Kalau begitu, paksa mereka keluar. Ia melangkah maju, satu tangan memegang pisau panshan di pinggangnya. Dengan bunyi dentang, bilah pedang itu terhunus. Kilatan samar memancar dari buah mutiara 10.000 racun di pohon bakat. Tiba-tiba, aura gelap mengalir melalui bilah pedang hitam legam itu, seolah-olah ternoda oleh sesuatu yang busuk. Tanpa jeda, ia menyerang. Lu Ye tidak mengerahkan banyak tenaga dalam serangan ini, karena melawan penghalang pelindung yang dijaga ketat seperti itu, kekuatan apapun akan sia-sia. Yang bisa ia andalkan hanyalah erosi racun mutiara 10.000 racun yang terus-menerus pada penghalang formasi. Selama erosi itu lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang oleh musuh, itu akan terus melemahkan kekuatan formasi. Ketika waktunya tepat, Sueju dan si Sheng dapat menyerang bersama dan menghancurkan formasi. Ia selalu menggunakan metode ini sebelumnya. Energi biru tua yang terpancar dari bilah pedang berbenturan hebat dengan tirai cahaya, mengirimkan riak-riak yang memancar dari titik-titik kontak. Tiba-tiba, berbagai serangan meletus dari seluruh penjuru kota. Jelas tak mau tinggal diam, pertahanan kota diaktifkan, kekuatan mereka melepaskan kekuatan berbagai formasi pertahanan mereka. Serangan-serangan ini tidak berarti bagi Lu Ye, tetapi ia terus-menerus mengerahkan kekuatan buah mutiara racun segudang, jadi ia tak boleh terganggu. Ia pun tak perlu terganggu. Melihat ini, Sueju dan si Sheng bergegas membantu Lu Ye, menetralkan berbagai serangan sebelum mereka mencapai jarak yang cukup dekat darinya. Sueju mencibir dingin, melirik ke satu arah, Modo, hanya ini caramu untuk menyelinap. Dua serangan itu tidak biasa, jelas merupakan ulah Modo dan Ming Feng, yang menghindarinya dari balik bayangan. Sayangnya, Sueju dan si Sheng telah mengamankan posisi Lu Ye dengan begitu ketat sehingga serangan-serangan diam-diam ini terbukti tidak efektif. Serangan terus berlanjut tanpa henti, dan Sueju serta si Sheng sibuk. Namun, melihat Sueju bahkan sempat mengejek, jelas bahwa serangan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Seiring berjalannya waktu, Lu Ye perlahan mengerutkan kening. Pengepungan itu tidak berlangsung lama, paling lama hanya setengah jam, namun tirai cahaya pelindung di depan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda erosi atau melemah. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa efisiensi erosi hampir sama dengan kecepatan musuh mengisi kembali kekuatan formasi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.